Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Hari ini judulnya adalah Al-Imtihan. Imtihan ini dari asal kata mihnah atau al-mihan, artinya cobaan, ujian. Biasanya di madrasah, di pesantren, kalau akhir tahun itu ada upacara khusus namanya imtihan. Itu merayakan selesainya ujian biasanya, kenaikan kelas lah. Jadi imtihan itu adalah dalam rangka untuk kenaikan kelas. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, itu maksudnya dalam rangka kenaikan pangkat. Kita golongan 2A, mau 2B, ya diuji dulu. Iya. Apa saja dari kelas 1 ke kelas 2, ya diuji dulu. Dan setiap saat kita diuji, itu namanya imtihan. Imam Nafri mengatakan, yang mengarang kitab ini, bahwa jasad itu hakikat yang fana, sengaja dicipta untuk menguji roh. Jasad dicipta sengaja untuk menguji roh. Adapun sifat kemanusiaan termasuk di dalamnya berupa syahwat, nafsu birahi, keinginan, kecenderungan lainnya adalah merupakan ujian dan cobaan untuk memberikan pengarahan kepada roh, untuk mengarahkan roh. Aslinya sifat manusia itu tidak ada. Aslinya sifat manusia itu tidak ada. Semata hanya godaan untuk menguji roh supaya dapat diketahui levelnya, supaya dapat dipastikan kelayakannya, supaya dapat diketahui kemampuannya. Apakah roh itu memahami relasinya dengan Tuhan, hubungannya dengan Tuhan, menghadap kepadanya dengan segala cinta dan kerinduannya, atau hanya menuruti saja, diseret jasad, memenuhi tuntutan syahwat. Disinilah letak ujian. Tuhan berbicara kepada hambanya. Sengaja kutampilkan syahwat untuk menjadi tirai dan hijab atas dirimu, untuk menguji kesungguhanmu. Andaikan engkau dapat melihat dirimu seperti engkau melihat langit dan bumi, tentu engkau dapat melihat yang mempersaksikan kepadamu, yaitu engkau sendiri yang tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Engkau sendiri adalah tidak punya syahwat dan tidak punya keinginan. Dalam rangka untuk mengujimu, maka ku coba dirimu dengan syahwat, membuat dirimu tidak stabil dalam keputusasaanmu, dalam keputusanmu. Dan engkau tidak menetap pada posisimu sifat
kemanusiaanmu itulah yang menyebabkan engkau punya kecenderungan, hawa nafsu, dan keinginan. Akan tetapi engkau sejatinya tidak punya kecenderungan, keinginan, dan hawa nafsu. Engkau sejatinya adalah seperti itu. Jika engkau berada di belakang tabir syahwat dan di belakang hijab sifat kemanusiaan, adalah sebagai roh yang terbebas dari syahwat, jauh lebih tinggi dari sifat kemanusiaan, tidak punya kecenderungan dan tidak punya keinginan. Pada kesempatan yang lain juga Tuhan berkata, wahai hambaku, ketika engkau lapar, lalu engkau makan, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan dari kamu. Karena engkau, ketika engkau haus, lalu engkau minum, maka engkau bukan dari aku dan aku bukan darimu. Makna yang dimaksud adalah seorang hamba memberikan perlawanan keras terhadap tabiatnya sendiri, yaitu sebuah bukti seorang hamba mengenali dirinya dan mengerti tentang kehormatan relasinya sebagai roh yang bersambung dengan Tuhan, bukan jasad yang berasal dari tanah. Itu terjemahannya. Ya, lanjut.